عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موسلة الحضرة العلية. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتهواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا. أما بعد، Hadratul Mukarram, para alim, sepuh ini sepuh yang kami muliakan, mengisi sholawatul wahidiyah sekaligus bahwa Bapak Ketua PW Kabupaten Pemalang, beliau Bapak Lukmanul Hakim, sarjana agama, yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Nasuha beserta keluarga, hadirin hadirat, mujahidin mujahidat, pengamal sholawatul wahidiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, dan adik-adik, anak-anak pengamal sholawatul wahidiyah Kecamatan Moga yang kami cintai. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mari kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di majelis yang mulia ini dalam acara menghadiri mujahadah syahriyah tingkat Kecamatan Moga yang dilaksanakan setiap bulannya sekali, dan pada hari ini bertepatan di Desa Mandiraja dalam keadaan sehat walafiat. Qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya kami haturkan pegang pangkuan beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghazu hadza zaman radhiyallahu anhu. Salam ikroman wa ta'ziman Muhammad wa mahabbatan yang tulus kami haturkan pada beliau-beliau yang kami sebut dengan di atas, terutamanya baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazu hadza zaman radhiyallahu anhu wa a'wanihi wa sa'iri anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, pada siang hari ini kami mewakili dari PW Kecamatan Moga yang pada hari ini beliau berhalangan hadir karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Lupa mohon hadirin hadirat untuk memberikan ucapan maaf beliau yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita.
Tapi itu semua tidak mengurangi dari acara yang mulia pada hari ini, Mujahadah Syahriyah. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Nantinya kita akan mendapatkan manfaat maslahah ini wa dunia wal akhirah, dan kumpul silaturahim kita semua mudah-mudahan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan taufik dan hidayah syafaat tarbiyah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, tak lupa kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum atas kerawan panjenengan, khususnya beliau Bapak Lukman dari Jatar serta ibu yang kami hormati berkenan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Selanjutnya, dengan segala keterbatasan untuk panitia atau pelaksana yang menjadi tempat pada saat ini, di sana sini banyak kekurangan, yang lain itu semua keterbatasan kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu hadirin hadirat, untuk menyingkat waktu pada siang hari ini, mari kita tata adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Kita ikuti acara puncak yang akan diisi dengan kuliah wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu hadirin, kita camkan, kita dengarkan, kita simak dengan sebaik-baiknya. Demikian akhirul kalam. Apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebaik-baiknya, yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam as-syafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghawthi hadha zaman an-nadruh wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili hadirin hadirat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Andri. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin. Sebagai puncak acara kuliah wahidiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. يا صاحب الإسراء والمعراج، يا صاحب المقام يا ذا الدراج، أنت رسول ونبي الأمي، أنت رحيم وحبيب المنعم، يا أيها الشفيع يا مشفع، كل شفيع هو منك يشفع، أنت المشفع شفيع اشفع لنا عند الكريم أباك وربنا،
يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موسلات للحضرة العلية يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا وريم وألف بيننا يا ربنا أما بعد Betul kurama wal fudala para alim, para kiai, para asatidz, sepuh bini sepuh kang kula hormati Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kecamatan Moga Timul Wahidiyah Kecamatan Desa serta imam-imam jamaah, hadirin wal hadirat yang kula hormati, wabil khusus Baibul Bait keluarga yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan remaja dan anak-anakku yang berbahagia di tempat yang penuh barokah ini. Izinkan saya makmum di belakang para hadirin wal hadirat untuk memanjatkan puji tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tiada kita bisa menghitungnya, baik nikmat kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun nikmat kita dipelihara hingga pada kesempatan ini pula kita masih diberi iman, ihsan dan Islam. Nikmat yang demikian banyak berhadirin wal hadirat yang terangkai dalam nikmat ijad dan nikmat imdad ini, mari kita syukuri bersama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya, seagung-agungnya, setepat-tepatnya atur kunjuk dumateng baginda agung junjungan kita bersama, yakni beliau junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Dalam ikraman ta'ziman wa mahabbatan, kepangkuan para wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah dari awal hingga akhir, khususan kepangkuan beliau pimpinannya para wali yang dalam thariqah, di dalam Nahdlatul Ulama seringkali disebut dengan Sultanul Auliya. Kita dalam Wahidiyah menyebut beliau dengan Ghawsi hadza zaman radhiyallahu anhu, dengan maksud dan harapan mudah-mudahan piantun-piantun agung yang saya sebutkan di atas, khususnya baginda agung junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mencurahkan syafaat, tarbiyah, nadrah dan barokahnya kepada kita bersama. Utamanya acara yang mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini, acara yang dirangkai dari awal dengan sanjungan-sanjungan kemuliaan kepangkuan baginda agung junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan tidak ada tolak bagi siapa yang dekat, siapa yang dengan sungguh-sungguh berdep-dep, sungguh-sungguh mahabbah kepangkuan baginda junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga acara ini benar-benar menjadikan asbab yang kuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
menjadikan satu asbab yang kuat dibuka pintu-pintu hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fadilah dan fungsi pengamalan sholawat wahidiyah para hadirin wal hadirat yang kami muliakan adalah untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segera oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang penuh dengan lumuran dosa, hati yang penuh dengan berbagai macam kotoran-kotoran rodail yang menghijab dan menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibak takbirnya, dibuka penutupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kaca berhadirin wal hadirat. Ketika kaca ini dalam keadaan normal, dalam keadaan yang bersih, tentu pantulan cahaya yang mengenai cermin atau kaca ini terbalik ke arah kita menjadi pantulan yang tidak ada halangan sama sekali. Tetapi begitu kaca ini atau cermin ini dititiki noda setiap saat, setiap waktu, walau titik itu hanya sekedar titik noktah yang sangat kecil, tetapi apabila itu terus ditumpuk-tumpuk, terus diberikan tanpa henti, tentu pada saatnya menjadi satu, bukan hanya titik saja tetapi melumuri kaca tersebut. Dan ketika kaca telah berlumuran dengan noda-noda itu, maka sudah menjadi gelap gulita, tidak bisa di dalamnya bisa mencerminkan wajah kita atau cahaya masuk di dalamnya. Itulah nuwun sewu para hadirin wal hadirat, gambaran manusia di alam dunia ini yang terlahir, yang telah disumpah di dalam gua garbo ibu pada waktu 4 bulan, dilahirkan ke alam dunia untuk apa? Di sana Allah berfirman bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirnya kita ke dunia adalah satu keniscayaan bagi seumat, bagi kita sebagai manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananging para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, setelah terlahir dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci itu, lama kelamaan dengan kita diberikan satu tantangan jiwa. Apakah kita akan mengikuti hawa nafsu kita ataukah kembali kepada Allah dengan kesucian? Maka nun sewu para hadirin wal hadirat, mari mujahadah yang kita laksanakan, utamanya mujahadah sahriyah pada kesempatan ini, adalah satu di antara ikhtiar di dalam kita mengamalkan sholawat wahidiyah untuk menjadi muhasabah bagaimana kita terlahir ke dunia yang diberikan satu ketetapan untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Telahkah murni pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sesungguhnya kita telah terjebak mengabdikan dirinya kepada keinginan-keinginan pribadi dan keinginan-keinginan nafsu kita, sehingga lama-kelamaan tidak terasa kita telah jauh dari Allah. Ibarat cermin, sudah lagi tidak ada cahaya yang masuk ke dalam cermin tersebut, sehingga sangat sulit orang ini menerima hakikat kebenaran nur ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, di tengah-tengah kondisi zaman, di tengah-tengah kondisi terpuruknya kita dalam hal untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir pengamalan sholawatul wahidiyah dengan pengamalan yang komprehensif, pengamalan yang begitu lengkap, begitu dengan tuntunan yang sesuai. Alhamdulillah, hadis bi ni'mah,
banyak para pengamal-pengamal wahidiyah yang tadinya nuwun sewu, tadi saya sampaikan begitu sulit untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perintah-perintah Allah yang wajib saja sudah ditinggalkan begitu jauh. Alhamdulillah, kemudian dikaruniai makin lama makin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin lama makin tertanam di dalam jiwa dan hatinya mahabbah, rasa cinta kepangkuan baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi satu dorongan yang kuat, menjadi dorongan yang luar biasa, menjadi motivasi yang kuat untuk membuka dirinya bertaubat dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata, menangis, bermujahadah, menyanjung junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad dengan panggilan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa umatku yang memanggil-manggil aku, maka kata Rasulullah, ma hajatuka ya ummati, ya ummati, ya ummati, sesungguhnya hajatmu apa wahai umatku sehingga engkau memanggil-manggil aku. Maka pantaslah ketika Mbah Yai mu'alif sholawatul wahidiyah merangkai sholawat wahidiyah, dirangkai dengan panggilan nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sebagai ungkapan seorang yang berlumuran dosa, seorang yang terus tertutupi dengan nafsu ananiyah, nafsu rabubiyah, nafsu sabuiyah, nafsu-nafsu yang mengotori kita untuk jauh kepada Allah ini, kemudian berpanggil, berbutuh-butuh ria dengan sungguh-sungguh kepangkuan baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, banyak para pengamal sholawat wahidiyah dengan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman yang tadinya tidak dimiliki sama sekali. Bahkan kepedulian sosial yang tiada muncul di dalam dirinya, kepedulian terhadap sesama umat muslim tidak ada sama sekali. Akhirnya hatinya lunak setelah mengamalkan sholawat wahidiyah. Lebih dari itu, di dalam mengamalkan sholawat wahidiyah tertanam di dalamnya sebuah konsep lillah dan billah, yang mana lillah dan billah ini menjabarkan satu keutamaan yang tinggi dari konsep ibadah kita untuk kemurnian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tertolak ruddak di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala ada rodhail, ada cercah-cercah, bintik-bintik noda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mbah Yai dalam pengamalan sholawat wahidiyah dengan amalan 40 hari dan diteruskan dengan amalan mudawamah dan terus secara ritual dilaksanakan, termasuk pelaksanaan mujahadah pada kesempatan syahriyah ini, adalah satu rangkaian mujahadah di mana satu perjuangan ini bukan hanya perjuangan lahiriah untuk memperbaiki diri para pengamal sholawat wahidiyah menjadi lebih baik, menjadi seorang yang menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian bermujahadah supaya diberikan nadrah, diberikan pancaran yang istimewa dari seorang guru yang kamil mukamil, sehingga dituntunkan, dibimbingkan hatinya untuk wusul musilatil hadratil aliyah. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat, cermin yang demikian kotor ini tidak akan bisa dibuka manakala Allah tidak menghendakinya. Tatkala mata ini, walau mata ini tajam melihat, tetapi ketika Allah tidak menghendaki benda itu berada di hadapan kita, tentu kita tidak bisa melihatnya.
Sesungguhnya ketika kita melihat matahari, wal hadirin wal hadirat yang kami muliakan, bukan mata kita yang hebat bisa melihat matahari, karena matahari itu ada di hadapan kita, kita baru bisa melihat. Kotoran hati yang menutup dan menghijab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah membuka hati, tanpa Allah memberikan tajalinya untuk hati seorang diampuni, hati orang ini diberikan satu hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit hati seorang menerima kebaikan, menerima berkas cercah cahaya menuju nadroh dan barokahnya seorang walinya Allah, sehingga menuntunkan kepada syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, maka sangatlah beruntung panjenengan kita bersama duduk dalam majelis pengamalan sholawat wahidiyah, yang secara pengamalan bahwa pengamalan sholawat wahidiyah berfungsi dan berfadilah menjernihkan hati. Lebih dari itu, pengamalan sholat wahidiyah dituntun dan dibimbing oleh mu'alim, oleh guru mursyidnya, untuk senantiasa hati tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat, yang paling utama adalah bagaimana setelah panjenengan kita semuanya mengamalkan sholawat wahidiyah, mari kita bersyukur dengan syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat yang diberikan kepada kita bersama. Bayangkan para hadirin wal hadirat, dengan usia yang terbatas ini, nuwun sewu, ketika beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi bahkan ketika alam seisi dunia ini, ketika semuanya belum diciptakan, nurnya atau nur Muhammad telah diciptakan oleh Allah, hingga Allah dawuh dalam hadis qudsinya, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika, kata Allah, aku ciptakan nur Muhammad dari nurku, kata Allah, dan aku ciptakan alam semesta makhluk semuanya ini dari nurmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun sewu para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, seorang yang mulianya di atas mulia, cahaya di atas cahaya, seorang yang nun sewu, seorang yang sangat diagungkan, bahkan bukan hanya diagungkan oleh para sahabat-sahabat, tetapi diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah menyuruh umatnya untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri mencontohkan di dalam Al-Quran dengan Allah bersolawat ke pangkuan junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cukup Allah sendiri, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan malaikat bersolawat ke pangkuan junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya kanjeng Rasul, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa, namun sewu hadirin wal hadirat, ini adalah bulan baru saja menginjak bulan Sa'ban, tetapi kemarin baru saja panjenengan memperingati Isra dan Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kanjeng Nabi berangkat Mi'raj, nun sewu, 3 malaikat mendatangi beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dibawalah kanjeng Nabi ini di dekat air Zam-Zam. Dibelahlah dada beliau, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Padahal nuwun sewu para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sekelas beliau yang maksum, tidak pernah melakukan dosa, pastilah tidak memiliki kotoran di dalamnya kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
tetapi dengan ikhtiyat yang luar biasa untuk menuju kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini atas perintah Allah, dibersihkanlah hatinya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dituangkannya melalui hak dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, hikmah dan kesabaran serta iman yang tinggi di dalam dada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, yang pada saatnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa kita hanya titipan sesaat, yang pada saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah siapkah kita menghadap kepada Allah dengan rodail dan kotoran dosa yang menumpuk itu? Sementara Rasulullah sendiri untuk menghadap Allah harus disucikan. Maka hadir sholawat wahidiyah ini untuk mensucikan dan membersihkan hati, sehingga ketika hati yang bersih, maka segumpal daging dalam dada kita, yang mana daging ini menjadi baik dan bersih, maka bersih pula semua apa yang kita lakukan, yakni adalah qalbu atau hati. Oleh karena itu banyak para pengamal sholat wahidiyah yang mengamalkan sholawat wahidiyah atas fungsi dan fadilah yang sesuai yang dituntunkan oleh guru mursyidnya, akhirnya mendapatkan kebersihan dan alhamdulillah dapat melakukan kebaikan yang tadinya sama sekali tidak bisa dilakukan. Bahkan hatinya lunak, hatinya penuh dengan hikmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ini yang menjadi indikator, menjadi tanda-tanda di mana dalam pengamalan sholat wahidiyah dibersihkan hatinya, ditanamkan iman. Kata Syekh As-Sa'roni bahwa karomah yang paling tinggi di dunia ini bukan karomah kemuliaan, hadirin wal hadirat. Bukan karomah keduniaan, hadirin wal hadirat. Bukan karomah ketinggian, kekuatan fisik dan kekuatan batiniahnya, tetapi kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara panjenengan dihadapkan, diberi amalan di mana para pengamal mengamalkan dengan tuntunan yang sesuai, biqurbil mulaim dengan pendekatan yang sesuai, maka Allah membuka hadrohnya, membuka pintu-pintu nadrohnya para walinya Allah untuk mentajali kita, untuk soal di hadapan Allah dalam kesucian. Kalau ini yang didapatkan dari panjenengan mengamalkan sholawatul wahidiyah, masihkah berleha-leha panjenengan mengamalkan sholawat wahidiyah, meliakan atau mengabaikan dalam kita mengamalkan sholawat wahidiyah setelah kita ketemu hikmah di dalam mengamalkan sholat wahidiyah? Begitu banyak manfaat yang didapatkan dari panjenengan kita semua mengamalkan. Nun sewu hadirin wal hadirat. Kembali kepada Rasulullah tadi, dalam Isra dan Mi'rajnya diangkat kepada Rasulullah. Apa di dalamnya? Nun sewu, perintah yang terbesar adalah perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang menjadi contoh teladan dan menjadi peringatan-peringatan keras bagi umat yang terlahir untuk beribadah kepada Allah, supaya kembali dalam kesucian, kembali fafiru ilallah, kembali kepada Allah dalam keadaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan, bukan dari nafsu kita, dari keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari hamba yang benar-benar mukhlasin, hamba yang ikhlas dalam keimanannya. Oleh karena itu kenapa nun sewu di dalam mengamalkan sholawat wahidiyah, nun sewu, ada satu tetesan air mata, ada tangis dalam pengamalan sholawat wahidiyah. Dalam kaidah umum, dalam kaidah keilmuan, tangis ini banyak para hadirin wal hadirat. Ada tangis karena bahagia, karena kita mendapatkan satu kebahagiaan. Ada tangis karena kita melakukan sesuatu yang getun atau sedih, kita melakukan kemudian kita menangis. Namun tangisnya para anbiya wal mursalin,
tangisnya para nabi dan rasul, tangisnya para aulia ilah, para wali-walinya Allah. Para muqarrabun adalah tangis di mana menangis karena khosyatillah, karena takut akan dosa yang bergelimang itu, kemudian bermunajat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina nila taroyani, aina nila taroyani nar, ainun bakat min khosyatillah, kata Kanjeng Nabi, bahwa ada dua mata yang akan lepas dan tidak akan dimasukkan di dalam neraka mata orang yang memiliki mata tersebut, yaitu mata seorang yang menangis min khosyatillah karena takut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ainun babat taqla'u fi sabilillah, orang yang menangis karena berjuang matanya melekan karena berjuang menegakkan li'la kalimatillah. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, maka di dalam kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ketika beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya banyak disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi menangis, Kanjeng Nabi jungkum kepada Allah meminta ampun supaya umatnya tidak dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilihatnya, diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kobaran api yang menurut riwayat kobaran api di neraka itu kalau di dunianya itu ditempa 70.000 tahun supaya lebih panas. Para hadirin wal hadirat, sehingga ketika melihatnya Kanjeng Nabi tidak tega begitu panasnya api neraka itu yang melalap semua apa yang ada di sekitarnya itu. Kanjeng Nabi kemudian bertanya, wahai malaikat Jibril, sesungguhnya apa yang dapat meredam panasnya api neraka tersebut? Kemudian nun sewu, malaikat Jibril meneteskan satu tetesan air yang seketika itu api yang berkobar di neraka itu ketika itu menjadi padam. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, Kanjeng Nabi kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, sesungguhnya air apa yang panjenengan teteskan itu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, tetesan air ini adalah tetesan air matanya umatnya panjenengan yang menangis taubat, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuntunan Bahyai ini berhadirin berhadirat sehingga dikatakan Kanjeng Nabi membaka min khosyatillah la yadkhulun nar. Oleh karena itu kita dalam menangis di dalam pengamalan salawat wahidiyah, pernahkah kita menangis karena tobat atau menangis palsu air muata buaya saja? Hadirin hadirat. Tangis yang kedua adalah tangis zaukiyah, tangis sauqan, tangis rindu kepangkuan baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan pun sewu berhadirin wal hadirat, Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang wali yang tadinya budak saja, tetapi karena kecintaannya kepangkuan baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkatlah dia menjadi seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipanggil oleh beliau Rabi'ah al-Adawiyah, kepangkuan baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad, menangis, ya Habibi, duhai kekasihku, kepangkuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi, tangisannya bukan hanya seperti tangisan kita, hadirin wal hadirat. Menangisnya Rabi'ah al-Adawiyah dikisahkan sampai matanya bengkak dan buta pada waktu itu seketika. Karena taubat dan menangis rindu kepangkuan baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Syekh Al-Qusairi, seorang walinya Allah di zamannya itu, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat pada saatnya nanti seorang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti.
dan pada saatnya akan meniti siratal mustaqim yang di dalamnya ketika orang ini tidak lolos di dalamnya akan terjebur ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qusairi ini menangis memohon syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tangisan rindu ini diangkatlah orang-orang seperti ini menjadi kekasihnya Rasulullah, menjadi kasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Al-Qusairi ini nuwun sewu para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, seorang yang mungkin tidak akan pernah hafal kondisi-kondisi lingkungannya, bahkan jalan-jalan gang-gang di RT-nya saja tidak hafal. Tetapi ketika melihat langit, beliau sangat terang benderang melihat langit, jalan-jalan langit menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah nuwun sewu para hadirin wal hadirat dengan gelimangnya dosa kita di dalam dada kita, masih kita tega bertertawa terus-menerus, tega kita kemudian berpangku tangan dengan gelimang nafsu kita, tidak kembali fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang mulia para hadirin wal hadirat, ada satu amalan, yakni amalan sholawatul wahidiyah yang insya Allah di dalamnya berfadilah menuntun kita untuk penjernihan hati para hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Oleh karena itu di akhir apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dari awal hingga akhir apa yang saya sampaikan ini ada yang masuk di dalam relung panjenengan, di hati panjenengan. Sesungguhnya selama ini kita terlena, selama ini kita terlelap dalam nafsu-nafsu yang menggerogoti, menjajah kita, sehingga kita kadang di dalam kita diberikan tuntunan pengamalan sholawat wahidiyah, kita terlupa. Bahkan mujahadah saja sudah tidak lagi ingat kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat kita sudah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan mulia ini mari hadirin wal hadirat perbaiki dalam hal kita mujahadah, perbaiki dalam kita melakukan tuntunan-tuntunan di dalam mengamalkan sholawat wahidiyah. Maka akan ada fadilah-fadilah yang banyak para hadirin. Bukan hanya fadilah-fadilah terkait kita di dalam dunia membutuhkan wasilah untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih utamanya adalah peningkatan keimanan lillah dan billah, li rasul bi rasul. Yang lillah dan billah dan li rasul bi rasul ini singkatnya adalah bagaimana kita implementasi prakteknya dalam kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walau nuwun sewu hadirin wal hadirat, di tengah-tengah masyarakat banyak para pengamal sholawat wahidiyah yang berbenturan dengan masyarakat karena ketidaktahuannya, karena ketidakmengertian, tidak mengerti bagi para masyarakat tentang amalan sholawat wahidiyah. Kemudian mengatakan bahwa pengamalan sholawat wahidiyah adalah dari golongan-golongan yang tidak sesuai. Mari tugas kita, tugas panjenengan semuanya selaku khadimul wahidiyah, kita berikan satu penjelasan yang utuh, penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang sesuai di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak menjadikan konflik di tengah-tengah masyarakat. Terlebih hati manusia untuk kembali kepada Allah adalah hak prerogatifnya Allah. Oleh karena itu Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidah Kanjeng Romo Yai radhiyallahu anhu menuntun kita untuk senantiasa berdoa, bermujahadah untuk memohonkan hidayah bagi umat masyarakat. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat, mudah-mudahan setelah kita mengamalkan wahidiyah berangsur sedikit demi sedikit ada fadilah, ada manfaat yang sesuai dengan apa yang di awal kita kehendaki, yakni membersihkan hati dan peningkatan iman kepada Allah, utamanya mahabbah kepangkuan baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir para hadirin wal hadirat, ada dulu awal pengamalan sholawat wahidiyah di satu daerah di Pasuruan. Mungkin ini menjadi muqabalah, menjadi perbandingan di mana
kita di tengah-tengah pengamalan sholawat wahidiyah seringkali kita diberikan umpan balik yang tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan. Tapi itulah para hadirin wal hadirat, kita diuji kesabarannya, kita diuji untuk senantiasa berperilaku baik sebagaimana akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita dihadapkan di tengah-tengah masyarakat dengan cibiran kita mengamalkan sholawat wahidiyah, bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan, mari kita berperilaku bijaksana, berperilaku baik dan senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia. Terlebih kita diperintah untuk senantiasa bermujahadah. Hadirin wal hadirat. Di satu desa dulu di Pasuruan itu ada satu pengamalan sholawat wahidiyah, kemudian perkembangannya sangat sulit, bahkan dikontras. Di sana dikatakan bahwa pengamalan sholat wahidiyah jangan dijalani, nanti yang ngamalkan nanti jadi gendeng, jadi kentir, jadi gila katanya di sana. Kemudian ada seorang yang beliau seorang dari Malang, namanya Kiai Haji Asik Siroj. Beliau itu sengaja soan waktu jumenengnya beliau Al-Mahfurlah Kiai Hamid Pasuruan. Yang Kiai Hamid Pasuruan ini kalau di dalam ulama NU sudah banyak mengenal. Beliau bahkan terkenal menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ke tempatnya beliau Kiai Hamid ini, beliau Kiai Asik Sirot dari Malang ini sengaja datang, ternyata di sana tidak ditemui sampai 3 malam 3 hari. Setelah 3 malam 3 hari, maksud datangnya ini sesungguhnya adalah ingin bertemu kepada beliau Al-Mahfurlah Kiai Hamid ini. Setelah ketemu ini mau menanyakan sesungguhnya apakah mengamalkan sholawat wahidiyah ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Tetapi ketika kemudian bertemu langsung dijawab oleh beliau Kiai Hamid Pasuruan tersebut dengan sangat mempersilahkan bahwa pengamalan sholawat wahidiyah dengan istilah-istilah Arab yang disampaikan oleh beliau Kiai Hamid ini. Kemudian juga dikisahkan, ada kisah nyata seorang kiai yang diberi karomah untuk menyembuhkan orang yang gila, menyembuhkan orang yang kena penyakit kelainan jiwa. Dan alhamdulillah ini sangat luar biasa meluas, terkenal di daerah Jawa Timur. Tetapi pada satu saat beliau ini diuji, dicoba bahwa keluarganya ada yang punya penyakit gila tapi beliaunya tidak bisa menyembuhkan. Satu saat kemudian ada seorang kenalannya namanya Kiai Sahri. Ini kemudian diberi oleh temannya pengamalan sholawat wahidiyah. Alhamdulillah setelah menjadi pengamal sholawat wahidiyah, keluarganya yang tadinya gila ini dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas syafaat Rasulullah nadrah barokah beliau Ghusiada Samar radhiyallahu anhu menjadi sembuh. Hadirin wal hadirat. Ini satu bukti ketika sesuatu dituduhkan kepada pengamalan sholawat wahidiyah semuanya tidak terbukti. Banyak para ulama-ulama di Tasikmalaya, seorang mursyid Torekoh namanya Kiai Sodikun pernah berikrar mengumpulkan para santri-santrinya untuk mengkaji sholawat wahidiyah, sehingga pada titik akhir kesimpulan para seorang mursyid Torekoh ini mempersilahkan para santrinya untuk mengamalkan sholawat wahidiyah. Artinya apa para hadirin wal hadirat? Di dalam pengamalan sholawat wahidiyah, ketika sudah ada ma'rifat billah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syak dan keraguan di dalamnya para hadirin wal hadirat. Oleh karena itu kita yang mengamalkan sholawat wahidiyah masih saja dengan penuh keraguan. Mari, ada kesempatan yang mulia, ada kesempatan yang bagus dalam mengamalkan sholawat wahidiyah. Mari, dari kita mujahadah yaumiyah kita perbaiki, usbu'iyah kita jangan kita tinggalkan, sahriyah seperti pada kesempatan ini kita ikuti. Kemudian nanti ada rubu sana di tingkat kabupaten kita ikuti terus, dan juga ada mujahadah di tingkat provinsi namanya mujahadah nisbu sana, kita berusaha untuk mengikuti.
Walau kita tidak mampu hadir, tentu ada live streaming dan juga mengikuti dengan rasa mujahadah yang tinggi. Pada puncaknya ada mujahadah kubro sebagaimana kemarin baru kita laksanakan di pusat lahirnya pengamalan sholawat wahidiyah 1 tahun 2 kali. Mudah-mudahan ini rangkaian di mana kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Kalau panjenengan yaumiyahnya bagus, setiap hari mengamalkan pengamalan sholawat wahidiyah bagus, maka insya Allah nanti dalam usbu'iyahnya akan terdorong lebih bagus. Ketika ya usbu'iyah panjenengan tata dengan baik, maka ketika ada mujahadah sahriyah semacam ini, maka hati akan terpaut, tersetrum untuk melakukan sebuah kegiatan untuk masa datangnya lebih tinggi dibandingkan mementingkan sesuatu yang lain. Ini terjadi nuwun sewu wal hadirin wal hadirat, dan bisa dibuktikan oleh kita semuanya. Dimulai dari waktiyah tentu, setiap waktu kita dalam melakukan sholat, sehabis sholat, mari kita jalankan, kita dalam mengamalkan sholawat wahidiyah. Kemudian yaumiyah, setiap hari kita bisa mengamalkan sholat wahidiyah sesuai tuntunan yang ada. Maka kemudian usbu'iyah dan seterusnya sebagaimana kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan rangkaian ini yang menjadikan kita nanti akan diberikan nadroh barokah yang seluas-luas, menjadikan kita diberikan syafaat pertolongan baik di dunia dan di akhirat oleh baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, izinkan bersama-sama kita praktekkan betul bahwa Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge maca sholawat wonten kuburane Kanjeng Nabi, wonten makome Kanjeng Nabi, kata Rasulullah, aku dengarkan man sholla alaiya fi qabri sami'tu wa man sholla alaiya nahyan balad, kata Kanjeng Nabi. Oleh karena itu mari kita praktekkan dalam membaca sholawat jauh dari makomnya Rasulullah. Kita merasakan hadir bersama Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa kita dibimbing, dituntun oleh guru rohani kita supaya mendapatkan nadroh barokah yang sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kersa memberikan ridho dan memberikan taufik hidayahnya kepada kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kenapa? Siratal mustaqim. Mari sebelum kita juga bermujahadah para hadirin wal hadirat, kita sertakan nuwun sewu, kita bersama di sini tamu. Di samping tamunya beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Yai, karena hakikatnya ini adalah acaranya beliau para hadirin wal hadirat kami muliakan. Banyak para pengamal sholawat wahidiyah yang diberikan di kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka ainul basirah. Maka sesungguhnya ketika bermujahadah itu bersanding bersama gurunya, bersanding bersama para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat nun sewu di Mandiraja ini ada beliau-beliau para leluhur kita, hadirin. Para leluhur yang dihormati bagi para ulama, para sesepuh di sini pula, yakni beliau Syekh Dadung Awu, Syekh Buminata, juga Raja Kusi, dan banyak lagi. Ternyata para ulama-ulama yang dimakamkan di Mandiraja ini yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mata kita kotor, jiwa kita juga kotor, hati kita pun tidak bisa menembus jiwa untuk bisa bersanding bersama beliau-beliau. Tapi apakah panjenengan nuwun sewu tidak merasakan dari awal mujahadah ini dilaksanakan nuwun sewu, ada getaran-getaran rohaniah yang mudah-mudahan ini adalah positif, bersanding bersama beliau, guru rohani kita dan para wali-walinya Allah. Husnudzon wal hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan
Beliau-beliau memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dosa yang menggunung kepada kita para hadirin. Al-Fatihah. Ya kan Ustaz. Surah Al-Ladina an'amta alaihim. Ya Syafi'ul Salam alaika nurul haqqi hadiyal anam wa asrarul wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa iltadakum ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal Rasulullah alaika rabbi bi'idillah wa anzur ilayya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal Al-Fatihah. Yang terakhir para hadirin wal hadirat, mohon doa restu dari panjenengan semuanya. Saya berada di tengah-tengah panjenengan, di ngarsa panjenengan ini. Tidak mampu apa-apa, hanya ikut derek makmum berdoa, bermujahadah sareng-sareng. Mudah-mudahan kehilafan dan kesalahan yang terucap secara lesan dari mulut kaulo yang bodoh ini, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita bersama, dan juga memberikan nadrah barokah yang istimewa. Kita diikut sertakan menjadi murid-murid min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Berjumpa bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemawon hadirin wal hadirat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah tarbiyah. Nalghaw hada zaman an nabrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili hadirin hadirat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Luqman Hakim. Hadirin doa, jazakumullahu khairati wa sa'atati dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk menutup acara yang mulia pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Pandangan lurus ke depan, tangan lurus ke bawah. Mari kita tengok keadaan umat masyarakat, terutama diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Ternyata masih banyak di antara kita yang senantiasa berlarut-larut dalam dosa, terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Mari dengan seruan fafirru ilallah, kita getarkan hati kita, kita panggil umat masyarakat agar segera berbondong-bondong sadar kembali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Arah barat. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah.
Hadirin hadirat mohon duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian acara Syahriyah pada hari ini. Sebagai penata acara dari awal hingga akhir, segala kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam, asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal hausi hadas zaman radiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.